Dimasukkan ke dalam bahan daftar bahan. Mana? Belum. Kita tunggu 2 menit lagi ya.
Videonya tadi lah. Aku dikirim. Videonya dikirim aku. Silakan aktif kamera. Kamera diaktifkan. Silakan. Elsa Setia. Elsa Setia hadir, Bapak. Raihan. Hadir, Pak. Bapak. Hadir tuh kelihatan. Ayo, langsung aja. Biar cepat. Saya dulu, Pak. Oke. Baik, mari kita mulai. Sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya minta untuk nulis list di mana? Di grup. Ditulis list yang apa namanya? Yang belum ya. Yang belum presentasi tugas kuliah. Siapa aja? Tinggal berapa? Ya, dilanjut. Yang belum presentasi. Dan artikelnya di-share ya. Gimana, Baik, Pak? kita mulai. Halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Ini Raihan mana Raihan? Ayo. Biar nggak menghambat yang lain. Zonan, Hamdan, Karina. Baik.
Kita mulai dari siapa? Elza, silakan. Oke, Pak. Ditulis ya, ini 3 orang, 4 orang. Oh, Pak, saya share screen-nya dari HP-nya Alin ya, Pak. Boleh dari mana aja nggak apa-apa. Sudah dikirim ke grup? Sudah, Pak. Silakan dibantu. Ayo, biar cepat. Bukannya dibaca ke PDF? PDF aja nggak apa-apa. Silakan. Mana? Sebentar, Pak. Masih loading. Saya buka dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bisa nggak? Kalau bisa dari laptop ya, Oh, biar agak. iya, Pak. Tak coba, Pak. Coba close dulu, close. Yang sudah posting nama-namanya harus siap-siap ya. Saya sebut langsung di share screen. Di mana ini? Sebentar, Pak. Ini si loading laptopnya. Sudah terlihat nggak? Belum. Lama sekali ini. Tapi di laptop sudah, Pak. Kamu berarti matikan dulu, stop dulu, masuk lagi. Stop screen dulu. Iya, Stop Pak. screen dulu, baru masuk lagi. Di stop dulu. Iya, Pak. Ini, Pak. Itu 2 gadget ya, matikan satu, volumenya dimatikan biar nggak feedback. Masuk lagi. Iya, saya ulang, Pak. Tujuh orang ya yang belum? Masih ada lagi yang belum? Banyak, Bapak. Silakan isi. Isi di grup, di list. Ini Elza. Sebentar, Pak. Masih loading. Kita lewati dulu ya. Ini, Pak. Sudah jadi, Pak. Mana? Di laptop sudah, Pak.
Apa pakai HP aja tadi nggak apa-apa, Pak? Ya udah, HP aja. Iya. Iya, coba lagi. Ya, Sudah, Pak. oke lah. Ya, silakan. Baik, saya Elza Zetia Malatu Sholihah dengan NIM 92 akan mempresentasikan hasil review saya pada jurnal Al-Quds, Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis. Judul artikelnya Kontribusi Studi Ulumul Quran Karya Ilmuwan Indonesia di Perguruan Tinggi dalam rentang tahun 2009 sampai 2020. Jurnal ini artikel ini terakreditasi Sinta 2 dengan volume 6 nomor 1 tahun 2022 dengan nomor jurnal ISSN 2580-3174P 2580-3190E. Penulis Rahendra Maya. Pada bagian abstrak jurnal ini mengatakan bahwa artikel ini banyak dijadikan referensi pembelajaran ulumul Quran pada perguruan tinggi di Indonesia dengan kontribusi nyatanya, karena selama ini yang dipakai hanya jurnal dengan bahasa Arab. Langsung. Pada bagian pendahuluan jurnal ini mengatakan bahwa disiplin ilmu ulumul Quran dapat didefinisikan sebagai seperangkat ilmu untuk mengkaji segala sesuatu tentang Al-Quran. Sedangkan pada bagian isi atau pada bagian hasil dari penelitian di dalam jurnal ini mengatakan bahwa terdapat 21 karya baru, kajian ulumul Quran yang dihasilkan oleh para ilmuwan Islam Indonesia dalam kurun waktu 2009 sampai 2020, yang bisa menjadi acuan pembelajaran dan kontribusi nyata disiplin ilmu ulumul Quran. Dan pada bagian kesimpulan jurnal ini mengatakan bahwa ada banyak karya penelitian baru yang belum dikaji sebelumnya dan dapat menjadi kontribusi para ilmuwan Islam Indonesia untuk bahan referensi pembelajaran disiplin ilmu ulumul Quran. Langsung komentar ya, Pak. Oke, ya. Komentar saya hanya mengenai kelebihan. Kelebihan jurnal ini menurut saya, penelitian ini sudah bagus karena dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi terhadap literatur karya ulum Al-Quran untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif interpretatif. Dari segi bahasa, artikel ini mudah dipahami. Dan dari artikel ini pula, pembaca memiliki rekomendasi lain untuk referensi jurnal ulumul Quran. Terlebih, artikel ini sudah terakreditasi Sinta 2. Sudah, Bapak. Oke. Silakan dilanjut ke Hasan. Terima kasih. Ya. Fauzan, Muhammad Fauzan. Mati. Stop screen, ya. Sudah, Pak. Ya, silakan Fauzan. Yang lain dipersiapkan biar cepat. Fauzan ada? Ada Pak Adit, Pak. Ya, silakan. Bentar, Pak. Buka filenya, nanti biar cepat langsung share screen. Oke. Udah ada. Belum kelihatan. Ini HP juga ya? Iya, Pak. Belum kelihatan. Apa
Yang lain melihat, ini baru putih tok. Ya, Bapak. Masih putih juga, Bapak. Stop screen. Dulu, masuk lagi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dengan NIM belakang 78. Saya akan mereview satu jurnal yang di jurnal ini berasal dari Madania, jurnal yang Islaman. Judul jurnal ini yaitu Kursus tentang Prosesi Pewahyuan, dikarang oleh Muhammad Yogi Firdaus dan kawan-kawannya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini ada abstrak. Jurnal tahun berapa ya? Tahun 2022. Oke. Dalam jurnal ini menerangkan tentang pewahyuan, penelitian cetus untuk menjabarkan Al-Quran dan proses pewahyuan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan berdasarkan tinjauan pustaka. Terus ada kata kuncinya yaitu Al-Quran dan proses pewahyuan. Abstraknya juga di sini ada berbahasa Inggrisnya. Terus ada pendahuluan. Pendahuluan ini menerangkan tentang secara khusus bagaimana proses turunnya Al-Quran dengan bekerja sebagai penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran, khususnya tentang proses diturunkannya Al-Quran pada masyarakat. Metode penelitian berdasarkan tinjauan pustaka. Terus ada hasil dan pembahasan wahyu dan Al-Quran. Terus ada proses menjelaskan tentang sebab akibat Nabi melepaskan kodrat fisik manusia dan bergabung atau berhadapan dengan malaikat yang bersifat spiritual. Lalu ada proses di mana kedua malaikat itu mengubah bentuk primordial mereka menjadi inkarnasi manusia. Terus ada gradasi persepsi terkait pewahyuan Al-Quran. Ini ada Manam Asyakikoh menjelaskan tentang sebuah mimpi yang nyata, ada lalu dan bentuk wasiah Jibril yang dicapai oleh malaikat juga dikenal sebagai Ruh Al-Amin. Terus Langsung aja. ada kesimpulan. Kesimpulannya jadi menerangkan tentang prosesi turunnya Al-Quran. Sedikit komentar, jadi jurnal ini menurut saya simpel dan gampang dipahami serta jelas tentang prosesi penurunan Al-Quran atau pewahyuan Al-Quran. Oke. Mungkin itu Pak. Baik. Nah, silakan di stop screen. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian presentasi ini karena waktu ya, memang tidak sempurna, sedikit aja berbagi maksimal 5 menit. Tapi nanti pada kalian tulis secara lengkap reviewnya ya. Kalau di presentasi tidak perlu lengkap-lengkap, di laporan aja nanti dilengkapi. Ya, Silakan via Anaqatul Ilmi. Saya mau presentasi boleh, Pak? Via Anaqatul Ilmi, silakan. Ada? Ada, Pak. Silakan. Di-share sama Dava, Pak. Ya siapa aja silakan.
Perbesar? Langsung ya, langsung Pak. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via dengan NIM 89. Di sini saya akan mereview hasil jurnal yang saya cari, yang saya dapat mengenai abstrak, menjelaskan isinya tentang sedikit menjelaskan Al-Quran, asbabun nuzul dan fungsi. Kemudian pendahuluan mungkin lebih mendalam tentang definisi Al-Quran dan tentang asbabun nuzulnya. Kemudian pengertian, scroll bawah tuh. Kemudian pengertian dan macam asbabun nuzul itu menjelaskan tentang beberapa macam terkait dengan sebabnya asbabun nuzul. Lalu Langsung pada pembahasan. Pada pembahasan berikutnya, benar Pak, Langsung aja. ada beberapa metode dan cara penyampaian oleh Al-Quran. Kemudian Terus ke bawah. acuan bagi para ulama untuk mengetahui asbabun nuzul dan manfaat asbabun nuzul dan contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul dan yang tidak mempunyai asbabun nuzul. Kesimpulan dari pembahasan di atas menjelaskan tentang bahwa asbabun nuzul itu sebagai latar belakang Al-Quran dan fungsi-fungsi asbabun nuzul serta penafsiran. Langsung komentar ya Bapak. Ya. Mungkin sudah dari jurnal ini sudah baik, mudah dipahami. Tapi ya mungkin ada beberapa kata yang belum saya paham. Ya, sekian. Sudah Bapak. Ya, sudah. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung Kirana Ayu. Ada? Kirana Ayu? Tidak ada. Maaf kalau saya dulu boleh, Pak? Ya, jangan ngatur saya ya. Kalau kamu yang ngatur nggak apa-apa, kuliah sendiri ya. Kirana Ayu ada nggak? Ada, Pak. Silakan. Saya share screen lewat Nurbahdah ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu Jurnal Al-Bayan, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir, volume 6, nomor 1, terbit tahun 2021. Dengan judul artikel, Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Quran, Studi Term Silaturahmi dengan Metode Tematik. Karya Lili Umi Kulsum. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 2. Kemudian bagian yang pertama, yaitu terdapat abstrak yang menjelaskan isi jurnal yang mengupas atau membahas mengenai hubungan kekeluargaan berdasarkan pandangan Al-Quran, term silaturahmi dengan metode tematis. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, membahas mengenai pengertian silaturahmi, anjuran silaturahmi oleh Nabi Muhammad SAW serta hadisnya, manfaat yang kita peroleh dari bersilaturahmi secara garis besar. Kemudian ada pula penelitian tentang silaturahmi yang pernah dilakukan. Selanjutnya, dijelaskan pula aplikasi tematik atau tahapan metodologis dalam menyusun jurnal ini. Bagian selanjutnya,
Kemudian terdapat juga penjelasan mengenai bagian selanjutnya, yaitu bagaimana Al-Quran mentahkan silat ar-rahmi yang dihubungkan dengan perintah bertakwa kepada Allah, kemudian dihubungkan dengan karakter ulul albab, dan dihubungkan dengan penetapan hubungan waris. Selanjutnya terdapat juga penjelasan mengenai ancaman atau konsekuensi bagi qati al-rahmi atau orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Selanjutnya terdapat juga penjelasan mengenai manfaat silaturahmi secara rinci. Kemudian pada bagian kesimpulan ditekankan lagi bahwa silaturahmi bukan hanya tentang saling berkunjung, tapi juga mengenai bagaimana kita membangun, menjaga, dan meningkatkan kualitas hubungan antar sesama. Selanjutnya komentar saya mengenai artikel ini, yaitu artikel ini sudah bagus karena strukturnya lengkap, mulai dari judul, abstrak, hingga kesimpulan. Kemudian isi secara keseluruhan juga mudah dipahami oleh masyarakat awam, dan jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Seperti itu. Oke, bagus. Silakan, Terima kasih. Nur Wahda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nur Wahda. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya... Ya, ini saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung halaman judul, Ya. paling atas. Ya. Oke. Saya akan mereview jurnal berjudul Meta-analisis Studi Ulumul Quran di Indonesia dari jurnal Hermeneutik, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, karya Amin Nasir. Jurnal ini terbit tahun 2021. Pada bagian abstrak, dijelaskan bahwa menuliskan tentang beberapa alternatif tren isu-isu ulumul Al-Quran di dunia akademik menggunakan meta-analisis. Dan bagian pendahuluan bahwa studi Islam di Indonesia sulit lepas dari laju perkembangan zaman serta bagaimana posisi perkembangan studi ulumul Quran di Indonesia di tengah studi ulumul Quran di dunia. Selanjutnya, review bagian kajian teori. Pemikir tradisional Ismaili dikemukakan gagasan bahwa ada tingkatan makna dalam Al-Quran yang dapat dicapai melalui penguasaan rumit, tetapi intinya adalah literatur tafsir yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Selanjutnya adalah review bagian metode. Kajian tentang meta-analisis berkaitan dengan inovasi pengajaran studi ulumul Quran di Indonesia telah dikaji secara sistematik. Selanjutnya adalah review bagian hasil. Studi tafsir dan Al-Quran di Indonesia telah dipengaruhi oleh 3 tradisi yang berbeda. Tradisi tafsir mazhab organisasi tertentu, NU atau Muhammadiyah, warisan klasik dari ilmu dan tafsir Al-Quran, dan studi modern tentang Islam dan Al-Quran. Kemudian adalah review bagian pembahasan. Ada 3 penelitian tafsir yang berpeluang dikembangkan di Indonesia. Pertama, penelitian yang berasumsi bahwa Al-Quran sebagai teks. Kedua, penelitian berbasis asumsi bahwa Quran sebagai kultur. Ketiga, penelitian dengan basis asumsi bahwa Quran sebagai artefak. Kemudian, review bagian kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip penafsiran Al-Quran dan hermeneutika klasik dalam memahami dan menafsirkan teks bersifat publik dibandingkan satu sama lain dalam aspek tertentu. Terus komentar saya adalah, menurut saya bahasa yang digunakan dalam jurnal ini terlalu berbelit dan banyak tulisan kalimat tidak sesuai kaidah, akibatnya membuat pembaca menebak-nebak maksud dari kalimat. Sudah, Pak. Bagus. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Siapa? Anindya. Oke. Ya, Pak. Saya, Pak. Ini apa? Anindya Chandrawimba. Oh, saya kira vitamin C. Ya. Silakan. Mohon izin sudah terlihat belum, Bapak? Sudah. Iya. Sebelumnya saya Anindya Chandrawimba mereview jurnal Al-Wasit, Jurnal Studi Hukum Islam volume 5 nomor 1 tahun 2020. Penulisnya oleh Rahmatullah, tahun terbitnya 2020. Di sini berisi latar belakang, terus ada tujuan. Judul artikelnya. Oh iya, judul artikelnya itu konsep ayat dan hadis tentang uang dan mekanisme pasar. Di sini berisi abstrak, pendahuluan, lalu ada penjelasan mengenai uang dan pasar,
ada perbedaan konsep uang Islam dan uang konvensional. Lalu ada penjelasan tentang ayat dan hadis tentang uang. Ya. Langsung aja, apa kayak tadi aja, abstrak Oh iya, apa, pendahuluan apa, pembahasan apa. iya. Itu Di nanti sini di latar reviewnya rinci kayak gitu. Oh ya, latar belakangnya di sini karena Islam itu merupakan agama yang berprinsip utama Islam itu ajaran tauhid yang dijalankan oleh kehidupan atau sebagai way of life. Al-Quran dan hadis dijadikan rujukan pertama untuk menentukan hukum Islam. Oleh sebab itu tidak sembarangan kita untuk menentukan hukum-hukum termasuk mengenai mekanisme pasar ini. Jadi tujuan utama ulumul Quran itu untuk mengetahui arti-arti dari untayan kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan itu tentu saja merujuk pada mekanisme pasar juga. Jadi harus ada ketentuan dari Al-Quran itu harus merujuk pada Al-Quran. Lalu isi dan pembahasannya itu pertama ada uang dan pasar, konsep uang dalam Islam, ayat dan hadis tentang uang, dan yang terakhir itu ayat dan hadis tentang mekanisme pasar. Lalu tidak lupa ditutup dengan simpulan. Selanjutnya komentar dari saya mengenai jurnal ini, sebenarnya materi Kesimpulannya pembahasan apa? ya, Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? kesimpulan dari jurnal ini tuh menyatakan mengenai bagaimana jurnal ini menjelaskan tentang uang dan pasar dalam pandangan Islam. Jadi konsep bagaimana ayat dan hadis itu dijelaskan untuk tentang uang dan mekanisme pasar. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Oke. Lalu komentar dari saya, sebenarnya materi pembahasan situ sudah cukup lengkap. Penulis memaparkan perbedaan konsep uang Islam dan konvensional. Selain itu, penulis banyak menyebutkan tentang kutipan ayat dan hadis sesuai dengan judul artikel itu sendiri, konsep ayat dan hadis. Namun, penulis kurang menyebutkan implementasi dari mekanisme ataupun paparan penjelasan terkait. Mengapa itu penting? Karena ilmu ekonomi seperti mekanisme pasar dan perdagangan akan mudah dipahami jika disebutkan implementasinya atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Ya, dilanjut sama Wardah Haula. Silakan. Sudah orangnya? Ada, Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mereview jurnal yang berjudul Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jurnalnya apa namanya? Tadabbur. Oke. Dengan judul konsep asbab al-nuzul dalam ulum Al-Quran. Di sini ada abstrak yang berisi Al-Quran bukanlah kitab yang turun dalam keadaan vakum budaya. Al-Quran selalu turun untuk menjawab semua problem yang ada. Lalu ada pendahuluan dan beberapa definisi menurut banyak para ulama. Salah satunya menurut Al-Zarqani, asbab al-nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk hukum. Lalu ada sumber rujukan ini berpegang pada riwayat yang sahih dari Rasul atau dari sahabat. Kemudian ada beberapa kaidah-kaidah dalam menentukan asbab al-nuzul dan permasalahan kaidah. Permasalahannya di sini yaitu jika terjadi peristiwa atau perkara yang menyebabkan turunnya sebuah ayat, apakah hukum ayat itu berlaku untuk peristiwa atau orang yang menjadi objek ayat atau untuk semuanya. Komentar kesimpulannya, bentar Bapak.
Kesimpulannya berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, disimpulkan bahwa asbab al-nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, atau bisa pula peristiwa yang dapat dijadikan sebagai petunjuk hukum. Tulisan ini juga menguatkan dan memberikan bukti bahwa ilmu asbab al-nuzul yang telah disusun oleh para ulama dari generasi ke generasi sudah bisa disebut mapan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Alia, Nggih, Pak. silakan. Iya, Pak. Diem ya. Nggak muncul, Pak. Sudah. Sahira Palia, Gimana, Pak? nama kamu tuh Sahira Palia. Anissa alias Syahira, Bapak. Oh, gitu. Oke. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mereview jurnal Al-Ulum, Jurnal Pendidikan Islam dengan judul Orientasi Umum Ulumul Quran, kajian tentang latar belakang dan perkembangannya dalam dunia Islam. Yang pertama ada abstrak. Dari sini bisa diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Terdapat juga kata kunci, ada ulumul Quran, wahyu, asbabun nuzul, dan tafsir. Selanjutnya pendahuluan. Ulumul Quran sangat penting dipelajari bagi kita khususnya umat Islam, di mana ulumul Quran adalah sebuah metode yang lengkap dan menyeluruh untuk membuka pintu awal dari kedalaman kandungan Al-Quran. Selanjutnya ada metode penelitian, seperti tadi di abstrak sudah dijelaskan bahwa menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research atau studi kepustakaan, menggunakan referensi kepustakaan sebagai sumber utama datanya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Secara bahasa berarti ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Secara istilah, terdapat beberapa pendapat dari 3 ulama, tetapi ketiganya sepakat menyimpulkan bahwa ulumul Quran adalah suatu ilmu yang lengkap dan mencakup semua ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun berupa ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu i'rab Al-Quran. Selanjutnya ada yang kedua ada objek pembahasan ulumul Quran atau ruang lingkupnya. Setidaknya ada 6 ruang lingkup ulumul Quran. Yang pertama, persoalan atas turunnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan sanad, rangkaian perwiranya. Yang ketiga, persoalan qiraat, yaitu cara membaca Al-Quran. Yang keempat, persoalan kata-kata dalam Al-Quran. Yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpanutan dengan kata-kata Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, ada sejarah dan latar belakang. Penulisan ulumul Quran mulai dilakukan pada abad kedua Hijriyah. Lalu istilahnya baru muncul pada abad ketiga. Dan cabang ilmunya mendapat perhatian para ulama itu pada abad kelima. Kalau tidak salah. Terus yang keempat, ada fase perkembangan ulumul Quran. Itu disimpulkan bahwa perkembangan ulumul Quran dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, 1 fase sebelum kodifikasi, yang kedua fase kodifikasi. Terus yang kelima, selanjutnya kesimpulan, Pak. Kesimpulannya, dengan kita memahami ulumul Quran, kita dapat mengenal dan mengkaji mengenai seluk-beluk hal-hal yang berkaitan dengan ulumul Quran, di mana prosesnya menyediakan informasi mengenai yang perlu diketahui dari ulumul Quran, informasi yang disampaikan berupa asbabun nuzul, kandungan, hikmah, dan lain-lain dari ulumul Quran. Begitu, Pak. Lalu komentar dari saya, itu yang pertama kelebihannya, menurut saya jurnal ini sudah sangat lengkap menjelaskan seluruh perkembangannya.
kekurangannya masih sama-sama teman-teman yang lain, bahasanya yang sulit dimengerti untuk masyarakat awam atau mahasiswa dari sekolah umum. Seperti itu. Oke. Ya. Sudah, Bapak? Silakan. Ya. Tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Nisa, ini siapa ini yang CC yang kamu ini kan? Iya, Bapak. Hah? Saya, Bapak. Mau naik kereta kemana kamu? Mau ke Jakarta, Bapak. Ya, silakan dilanjut. Elvi. Elvi ada? Nggak ada. Lanjut April. Udah, Pak. Hah? Udah. Ayo waktunya ini. Ada Elvi apa April yang ada ini? Ini, ada Pak. Oh, Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya baca, judulnya Manajemen Pendidikan dengan Literatur Quran. Abstraknya, Al-Quran sebagai sumber rujukan utama Islam dan semua aspek kehidupan yang mengandung segudang hikmah dan strategi tidak terkecuali teknik manajemen pendidikan. Pendahuluan, manajemen pendidikan dan retorika memang saat ini lagi tenar, padahal istilah manajemen itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman manusia. Padahal lebih jauh lagi sebelum diciptakan dunia ini, buktinya segala hal ini alam semesta sudah dimanajemeni oleh Sang Pencipta. Apa lagi. Pembahasan. Al-Quran bicara aspek manajemen pendidikan dalam dimensi kehidupan manusia. Umat Islam harus menyadari bahwa pemahaman manusia terhadap Al-Quran bagaimanapun sepenuhnya bersandar pada kapasitas akal, dan apapun yang bersandar pada akal tersebut tidak pernah menjadi hal yang mutlak. Jadi sepenuhnya persoalan hal kualitas dalam memahami Al-Quran dan seberapa jauh kemampuan akal untuk kajian dan interferensi secara dalam konteks tertentu. Adapun aspek manajemen pendidikan dalam dimensi kehidupan ditinjau dari sudut pandang sebagai berikut. Pendidikan manajemen agama, B. Pendidikan manajemen jiwa, C. Pendidikan menjaga akal pikiran, D. Pendidikan menjaga keturunan, E. Pendidikan menjaga harta benda dan kehormatan. Terus Al-Quran bicara fungsi manajemen pendidikan. Berbicara masalah manajemen pendidikan tentunya tidak bisa lepas dengan 4 komponen yang ada, yaitu planning. Dan implementasi keempat komponen tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. A. Perencanaan planning. B. Al-Tanzim atau pengorganisasian. C. Pergerakan. D. Evaluasi. Kesimpulan yang saya ambil dari jurnal ini adalah perbedaan manajemen pendidikan Islam dan manajemen pendidikan umum. Kelebihan catatan kecil saya, kekurangan dari jurnal ini terdapat Arab bundulnya yang tidak semua mahasiswa dapat membaca Arab tersebut. Sudah, Pak. Suaranya enggak ya? Oke. Kalau bisik-bisik malah nggak kedengaran ya. Silakan lanjut ke April. Iya, Pak. Lewat. Iya, Pak. April. Nggak ada April, Mei. Ada. Kalau nggak ada ganti Juni nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview artikel yang berjudul Nilai-nilai pendidikan dalam Munasabah Al-Quran pada jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Nama jurnalnya apa? Apa, Pak? Nama jurnalnya apa? Jurnalnya ini, Nilai-nilai Pendidikan. Inti dari abstrak ini yaitu ilmu munasabah Al-Quran ialah salah satu ilmu yang berperan penting ketika ingin menafsirkan Al-Quran. Munasabah Al-Quran merupakan korelasi antara ayat, kalimat, maupun surat yang ada di dalam Al-Quran dibagi menjadi 5 macam, serta memiliki peran yang sangat penting ketika ingin memahami makna yang ada dalam Al-Quran. Lalu pada pendahuluan ini menerangkan tentang Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril yang tidak bisa kita pahami secara menyeluruh. Makna yang terkandung padanya tanpa kita mengkajinya dari beberapa aspek. Salah satunya dengan memahami munasabah-munasabah yang terkandung padanya. Lalu ada pembahasan pengertian munasabah Al-Quran. Di situ menurut istilah Muhammad, menjelaskan bahwa munasabah Al-Quran merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang hikmah dari korelasi serta kecocokan dalam urutan ayat-ayat dalam Al-Quran yang dihasilkan dari buah pemikiran manusia ketika mengkaji rahasia korelasi antara suatu ayat maupun antara surat bisa diterima oleh akal manusia. Lalu ada macam-macam munasabah. Yang pertama yaitu korelasi antara sebuah kalimat dengan kalimat yang berbeda. Jenis munasabah ini mencari korelasi antara suatu kalimat yang ada dengan kalimat yang berbeda yang terdapat pada sebelumnya di dalam sebuah ayat. Yang kedua, ada sebuah surat dalam Al-Quran dengan salah satu surat yang lain dalam Al-Quran. Yang ketiga, korelasi sebuah ayat dengan suatu ayat yang lain di dalam surat yang lain. Lalu ada nilai-nilai pendidikan dalam munasabah Al-Quran. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita dapatkan dalam munasabah Al-Quran diantaranya pertama harus adanya korelasi antara rencana pelaksanaan pembelajaran, kurikulum pendidikan, serta tujuan pendidikan. Kedua, seorang pendidik diharapkan mampu dapat menyatukan kedekatan emosional terhadap para siswa, supaya siswa secara gampang menerima dan memahami pembelajaran. Ketiga, dalam menyampaikan materi, seorang guru dapat mengkorelasi dengan materi sebelumnya. Keempat, membentuk suatu korelasi yang baik antara sesama siswa di sekolah, pendidik dengan siswa maupun dengan sesama pendidik, agar terciptanya keharmonisan dalam dunia pendidikan. Kesimpulannya yaitu, munasabah Al-Quran merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berbicara tentang korelasi sebuah ayat maupun sebuah surat baik antar sesama maupun yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Sudah, Bapak. Baik. Silakan. Apa ini April ya? Mana orangnya April? Oh, hilang April nih. Halo, April. Loh, Iya, Bapak. Kenapa? mana kok suaranya dok ini? Orangnya mana? Ya? April, Wardah, Iya, Elvi. Pak. Mana orangnya? Kuliah kok hilang. Kuliah suara ini. Elvi, udah selesai kok hilang. Nah, Masih di sini. ya sini nggak kelihatan di sana. Putri Sahnas, silakan. Pak. Udah? Iya, Pak. Silakan.
Dari itu ya Pak, dari share screen-nya dari Alim. Monggo, dari mana aja? Silakan. Yang penting cepat. Mana share screen ya? Bentar, Pak. Wow, dari HP ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Shanas Adila. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Ijaz Al-Quran menurut pandangan orientalis J. Baulata. Penulisnya Alkman Fajariyah dari jurnal Islah, Jurnal Ilmu Usuluddin Adab dan Dakwah. Di bagian Nama abstrak, jurnalnya apa? Jurnal Ilmu Usuluddin Adab dan Dakwah. Bagian abstrak, di sini Nama dijelaskan jurnal. Nama jurnal. Jurnal Islah, Jurnal Ilmu Ya, Islah itu nama jurnal. Tagline-nya Jurnal Ilmu Usuluddin Adab dan Dakwah gitu ya. Oke. Silakan. Di sini dijelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Dan juga Al-Quran berisi mukjizat. Tujuan makalah ini untuk mengeksplorasi aspek-aspek ijaz Al-Quran dari sudut pandang non-muslim, yaitu Isa J. Baulata. Di bagian pendahuluan, di sini dijelaskan Al-Quran diyakini sebagai kitab pedoman umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan juga Al-Quran yang memiliki keistimewaan mukjizat. Di sini mukjizat Al-Quran banyak dibahas oleh dari banyak pakar, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Salah satu cendekiawan non-muslim yang akan dibahas di sini yaitu Isa J. Baulata. Melalui karyanya yang berjudul Al-Ijaz Al-Quran Al-Karim Abra Al-Tarif, Isa J. Baulata mencoba untuk mengeksplorasi dan mengulas mengenai ijaz Al-Quran yang telah dibahas oleh para pakar sepanjang sejarah, mulai dari masa klasik sampai masa kontemporer. Di hasil pembahasan, ada profil singkat Isa J. Baulata. Isa J. Baulata merupakan seorang sarjana Katolik Palestina, penulis dan penerjemah sastra Arab. Dia memperoleh gelar BA pertama dalam studi Arab dan Islam pada tahun 1964, dilanjutkan dengan gelar Macet. Kenapa? dari macet. Isa J. Baulata, ia mengajar studi bahasa Arab selama 7 tahun di Harvard Seminary, Connecticut sebelum pindah ke Universitas McGill pada tahun 1975. Isa J. Baulata juga merupakan penulis beberapa buku tentang sastra dan puisi Arab dan tentang Al-Quran. Adapun salah satu karyanya yaitu The Miraculous Inimitability of the Holy Al-Quran Throughout History. Quran
ijaz Al-Quran dan aspek-aspeknya. Halo, ada apa? Iya Pak, ini ijaz Al-Quran dan aspek-aspeknya. Di sini jelaskan ijaz berasal dari bahasa Arab, ajaza yu'jizu ijaz, yang berarti menjadikan lemah atau tidak kuasa. Ijaz dapat didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa yang menakjubkan atau luar biasa. Aspek ijaz di selanjutnya ada aspek-aspek ijaz Al-Quran. Al-Baqilani menyebutkan ada 3 faktor ijaz Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mengandung al-ikhbar, pengabaran tentang hal-hal gaib yang tidak dapat ditandingi dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sebagai pemberitahuan mengenai kondisi Nabi SAW sebagai seorang ummi dan tidak dapat baca tulis. Yang ketiga, segi keindahan struktur bahasa yang menakjubkan dalam aspek balaghah. Balikan di atas, Isa Jaibolata mencoba untuk mengulas dan memperinci mengenai aspek-aspek ijaz Al-Quran. Menurut Isa Jaibolata, ada beberapa aspek penting dalam ijaz Al-Quran, yaitu ada 3, Al-Quran sebagai tantangan. Yang kedua, ada Jangan baca, intinya aja. Yang kedua ada kesimpulan. Yang pertama ada Al-Quran sebagai tantangan. Yang kedua ada ukuran mukjizat Al-Quran. Yang ketiga ada objek. Yang ketiga ada objek mukjizat Al-Quran. Ya, kesimpulan. Oke. Di penutup ini dari hasil kajiannya dapat ditemukan bahwa aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran dalam sudut pandang Isa Jaibolata ada 3. Pertama, kemukjizatan. Yang kedua, mukjizat Al-Quran. Yang ketiga, setiap untayan yang tersusun dari huruf-huruf dan rangkaiannya yang rapi merupakan objek kemukjizatan Al-Quran. Di penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis sudah jelas dalam menjelaskan sudut pandang ijaz Al-Quran menurut Isa Jaibolata, yaitu tanda baca yang masih belum tepat, jadi saat membacanya masih bingung. Oke. Catatan, komentar? Ya, komentarnya tadi peneliti sudah jelas dalam menjelaskan sudut pandang dari Isa Jaibolata. Namun masih ada kekurangan, yaitu tanda-tanda baca yang belum tepat. Jadi masih. Baik. Cukup. Silakan ditutup. Ganti Hasmarini. Saya Bapak. Ya, silakan. Di share screen oleh Dava ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmarini Fahrunisa. Di sini saya akan mereview studi ulumul Quran tentang memahami kaidah muhkam mutasyabbih dalam Al-Quran, penerbit Muhammad Turmuzi tahun 2021. Definisi muhkam mutasyabbih menurut Asyuyuti dan Az-Zarqani, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabbih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabbih mengandung banyak wajah. Sebab adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih, ayat-ayat muhkam para ulama mengacu pada penjelasan surat Hud, karena kebanyakan tertib dan susunan ayat-ayat Al-Quran itu rapi dan urut. Maknanya juga mudah dicerna oleh akal pikiran karena tidak samar, sehingga dapat mudah dipahami. Ayat-ayat mutasyabbih disebabkan oleh 3 hal: kesamaran lafal, kesamaran makna, kesamaran lafal dan makna. Perbedaan ayat-ayat muhkam dan mutasyabbih: ayat muhkam
ayat muhkam adalah ayat yang dapat dipahami tanpa memerlukan adanya takwil, sedangkan mutasyabbih membutuhkan takwil agar diketahui maksudnya. Ayat mutasyabbih menyangkut huruf-huruf pembuka surat, selebihnya ayat muhkam pemaknanya berdiri sendiri, sedangkan ayat mutasyabbih bergantung pada ayat lain. Hikmah adanya ayat-ayat mutasyabbih dalam Al-Quran, umat Islam dituntut untuk semakin kritis dalam memahami maksud Tuhan yang berbunyi di balik ayat-ayatnya. Dengan begitu manusia akan memaksimalkan anugerah terbesar yang telah Tuhan berikan kepadanya, yaitu akal untuk berpikir. Catatan dari saya tentang jurnal ini, mengapa mengambil jurnal ini? Saya mengambil jurnal ini karena dulu saya tidak memahami pelajaran muhkam mutasyabbih ini, dan karena saya sangat ingin mengetahui maksud muhkam dan mutasyabbih ini. Makanya saya mengambil jurnal tersebut. Kelebihannya mudah dipahami karena menggunakan kata-kata yang jelas dan menyantumkan berbagai contoh yang pas. Kekurangannya terdapat beberapa pendapat yang agak sulit dipahami oleh saya sendiri. Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Ukuran diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut. Selviani Amelia. Ada? Saya, Bapak. Silakan. Ada, Bapak. Silakan, share. Ya, sebentar, Pak. Ya, saya minta siapkan biar cepat. Ya. Ya, Bapak sudah kelihatan, Pak. Sudah, bagus. Semiotik. Saya Selviani Amelia Insani dari NIM 79. Di sini saya akan meresum dari jurnal Semiotika dengan artikel kontroversi kaidah taraduf dalam Al-Quran. Dalam artikel ini, sebagian ulama mendukung eksistensi taraduf dan sebagian ulama hanya menafsirkannya. Di dalam artikel ini, dengan menggunakan pendekatan ulum Al-Quran dan kaidah tafsir, sebagian ulama membenarkan taraduf yang berada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, pendahuluan huruf dan kata yang berada di dalam Al-Quran sering mengandung makna dan interpretasi dari pengkaji Al-Quran. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Isi dari hasil dan pembahasan ini, arti dari taraduf adalah al-tatabu atau saling mengikuti. Menurut al-munajjat, taraduf adalah mengendarai sesuatu di belakang pengendara atau membonceng. Pada bagian ini juga dijelaskan ada beberapa perbedaan pendapat mengenai taraduf. Perbedaan itu terbagi menjadi dua. Golongan yang pertama yaitu meyakini taraduf dalam satu kata, dan golongan kedua yaitu golongan yang mengingkari taraduf. Selanjutnya langsung kesimpulan. Para ulama menyepakati taraduf memiliki 3 argumen dalam eksistensi taraduf dalam Al-Quran. Juga terbagi 2 kelompok, yaitu setuju adanya taraduf dan mengingkari adanya taraduf. Komentar saya mengenai artikel ini, bahasa yang digunakan di dalam artikel ini masih sulit untuk dimengerti sehingga harus dibaca berulang kali, dan ada kata-kata atau kalimat yang asing bagi saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Tapi nanti sebelum dikumpulkan, boleh nanti dibaca ulang ya komentarnya itu, karena komentar itu yang paling inti ya. Dari tugas ini saya akan menilai dari komentar kalian atau catatan kalian atas artikel jurnal ini. Ya, satu ya sulit dipahami itu relatif ya. Kamu boleh saja mengatakan sulit dipahami. Kalau dari sisi redaksional mungkin masih bisa, tapi kalau dari sisi konten, materi, bisa jadi karena background kalian tidak sama dengan jurnal yang diresum, ya toh. Kalian backgroundnya ilmu komunikasi, meresensi, meresum, semiotik, ya pastilah akan kesulitan. Nah, itu ya. Artinya apa? Mungkin itu
jangan jadikan standar catatan kamu. Kalau kamu sulit ya maklum background ilmunya beda gitu ya. Tapi mungkin kamu bisa menilai dari aspek yang lain gitu ya. Kecuali memang susunan kalimatnya ruwet. Nah, itu baru bisa universal sifatnya. Oke ya, itu masukan dari saya. Kalau ukuran kamu, wah ini sulit dipahami oleh saya, Pak. Wah itu jadi ya. Oke, prayogi, keliru. Udah keluar aja, cari tempat aja dulu. Gak bisa didengar. Lanjut Ridwan Hakiki. Pak, suara saya sudah terdengar. Ya silakan, presentasi kok dari kafe. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Saya lagi dengan NIM belakang 67 akan mereview sedikit jurnal yang saya baca, yaitu tentang jurnal Al-Iman, Keislaman dan Kemasyarakatan, dengan artikel yang berjudul Reinterpretasi Metodologi Studi Islam, Landasan Teoritis Tajdid dalam Penafsiran Al-Quran Perspektif Abdullah Said dan Muhammad Quraisy Shihab. Penulisnya Miftahul Ulum tahun 2019. Abstraknya itu studi ini berupaya untuk meninjau dasar-dasar teoritis yang digunakan oleh Abdullah Said dan Muhammad Quraisy Shihab dalam melakukan studi dalam interpretasinya, karena landasan teoritis tajdid populer menjadi menarik karena masih ada paradigma sastra dan dalam memahami teks agama pada umat Islam. Kemudian pendahuluannya, Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi manusia atau umat Islam yang tidak mengandung sesuatu yang meragukan sedikit pun. Al-Quran juga merupakan kitab suci yang terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kendati demikian, karena Al-Quran adalah kitab terbuka, jarang ada beberapa penafsir yang saling berseberangan dan bertolak belakang antara satu tafsir dengan tafsir lainnya. Kemudian pengertian tajdid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tajdid sendiri diartikan dengan pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Kemudian secara etimologi tertulis bahwa tajdid mengandung makna pemantapan, pencerahan, dan pembaruan. Inti dari jurnal ini yaitu landasan teoritis tajdid dalam penafsiran Al-Quran. Menurut perspektif Abdullah Said ada dua, yaitu wahyu dan fleksibilitas makna. Yang fleksibilitas makna dibagi menjadi dua, yaitu sam'ah, ahruf, dan nas. Kemudian landasan teoritis menurut Quraisy Shihab yaitu yang pertama, ada tiga. Yang pertama, dukungan Al-Quran terhadap proyek tajdid. Kemudian yang kedua, aspek-aspek dalam Al-Quran yang terjemah proyek tajdid. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, siapa yang berhak melakukan tajdid. Kesimpulannya yaitu, meskipun keduanya berseragam dalam membangun landasan teori bagi proyek tajdid dalam penafsiran mereka, namun keduanya berserah tentang pentingnya melakukan tajdid dalam penafsiran. Komentar saya untuk jurnal yang saya baca ini,
mudah dipahami, namun banyak kalimat atau kata-kata yang masih salah di tanda baca atau di penempatannya. Sekian dari saya. Halo? Ya. Sudah. Ya. Silakan. Selanjutnya, ini siapa ini ya? Layuko ya. Ridwan Hakiki. Bapak. Ahmadi Yesefa. Bapak tolong masih berisiko di sini. Ya, Ahmadi Yesefa. Silakan. Ada. Ada Pak. Dari Cindy ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan membacakan hasil review dari Insaf Jurnal, yaitu Jurnal Ilmu dan Hadis tahun 2 nomor 2 Agustus 2022, yaitu nilai dalam kisah Al-Quran yang ditulis oleh M. Yarni dan Muhammad Ridha. Review dari abstrak yaitu tujuan pokok penuturan kisah Al-Quran adalah sebagai pelajaran buat manusia terkait dengan dua fungsinya, yakni harus beribadah kepada Tuhan dan sebagai khalifah yang harus memakmurkan bumi. Untuk review dari pendahuluan yaitu Al-Quran di dalamnya mengandung banyak kisah dan sejarah orang-orang dahulu agar dijadikan pembelajaran. Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia agar ia menjadi makhluk yang mengenal Tuhannya dan mampu mana sebagai wakil Tuhan di bumi dengan sebaik-baiknya. Ayat Al-Quran mengandung nilai-nilai pendidikan baik yang tersirat maupun tersirat. Untuk review hasil dan pembahasan, yaitu ada pengertian dan macam-macam kisah Al-Quran, yaitu secara bahasa. Kata kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu kisbab. Bentuk jamaknya yaitu kasbah. Sementara kata kisbah merupakan bentuk infinitif, yaitu masdar dari kata yang berarti menceritakan dan mengikuti jejak. Untuk tujuan edukatif, kisah dalam Al-Quran yaitu tujuan pokoknya selalu tunduk pada tujuan agama. Kisah merupakan metode Al-Quran untuk menuntun dan mewujudkan tujuan edukatif untuk menyampaikan dan mengokohkan dakwah Islamiyah. Untuk tujuan kisah ialah merealisasikan dan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan keagamaan, terutama menyangkut fungsi manusia hidup di dunia baik sebagai hamba Allah maupun sebagai wakil Tuhan, karena Quran merupakan wahyu Allah yang menjadi kitab petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Yaitu menurut Syed Qutb juga menjelaskan tujuan kisah Al-Quran yaitu untuk menegaskan bahwa Quran merupakan wahyu Allah dan Muhammad benar-benar utusannya. Yang kedua, menerangkan bahwa semua agama yang dibawa para rasul dan nabi semenjak Nabi Nuh dan Nabi Muhammad bersumber dari Allah. Yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa Allah selalu bersama nabinya dan menghukum orang-orang yang mendustakan kenabiannya. Untuk unsur dan macam-macam kisah Al-Quran, yaitu Al-Quran yang pertama adalah kisah ibu tidak mau tunduk pada Nabi Adam, kisah Nabi Lut yang melakukan homoseks. Yang ketiga ada kisah istri Nabi Lut yang dibinasakan. Yang keempat ada kisah Nabi Musa yang tongkatnya. Yang kelima yaitu kisah percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun. Untuk nilai-nilai dari pendidikan dalam kisah Al-Quran yaitu ada nilai pendidikan
moral, nilai pendidikan seksual, nilai pendidikan spiritual, dan nilai pendidikan demokrasi. Untuk kesimpulan yaitu setelah mencermati berbagai maka dapat disimpulkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran memang syarat dan nilai-nilai pendidikan Al-Quran memang layak disebut sebagai kitab pendidikan yang paling agung. Kisah Al-Quran bukan sekedar cerita untuk dibaca, apalagi dihafal. Untuk metode penyampaian pesan moral yaitu melalui kisah dinilai merupakan metode yang efektif tanpa ada pihak yang merasa didoktrin, sebab hal itu sesuai dengan kondisi psikologis manusia yang memang mencintai cerita atau kisah. Untuk komentar saya yaitu untuk jurnal ini bahasanya mudah dimengerti sehingga gampang untuk dipahami saya sebagai mahasiswa baru, dan untuk ininya juga sudah bagus jurnalnya Pak. Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raihan. Ya, Pak. Silakan. Pak, sudah terlihat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mereview jurnal dengan judul Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang dikarang oleh Septi Aji Fitrajaya. Dalam pendahuluan jurnal ini disebutkan setiap ajaran tentunya terdapat hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tindak tanduk pemeluknya. Dalam kegiatannya menjadi seorang hamba dan khalifah di bumi. Sumber hukum Islam merupakan dasar utama untuk mengambil istinbat hukum. Oleh karenanya, segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan harus berdasar pada hukum tersebut. Kedua, bagian pembahasan. Sedih. Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang dibahas. Pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qora'au atau yaqra'u, qira'atun, Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, karya Al-Zarkasi, sebagaimana dikutip oleh Amroni Derajat. Beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran, diantaranya Alkitab, An-Nur, Al-Kalam, Huda, Rahmah, Furqan, Asifa, Mauizah, Al-Zkiro, At-Tajil, Wahyu, Al-Hadi, Al-Urwah, Al-Wutsa, Wutsko, Mutasyabiha, Al-Adl, Zabur, Mubin, Bakhala. Nggak usah Masih disebut banyak lagi. satu-satu, intinya aja. Ya, Pak. Kemudian 3, ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran di sini disebutkan ada 3. Yang pertama hukum akidah atau itiqodiyah. Kedua hukum etika atau khuluqiyah. Ketiga hukum amaliyah atau amaliyah.
Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib, secara umum kandungan Al-Quran dalam Al-Quran ada 5 bagian, diantaranya Al-Ahkam, Al-Iqtiqadiyah, kedua Al-Ahkam Al-Khuluqiyah, ketiga Al-Ahkam Al-Kauniyah, keempat Al-Ahkam Al-Ibariyah, kelima Al-Ahkam Al-Syar'iyah, Al-Amaliyah. 4. Cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum, maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa bersifat mendetail. Secara garis besar, penjelasan hukum Al-Quran terdiri dari 3 cara, sebagaimana berikut. Pertama, yaitu ijmali atau global. Kedua, langsungan aja, jangan itu nanti di reviewnya. Sekarang kamu kesimpulannya apa? Resum, jangan dibaca satu persatu. Kesimpulan intinya itu tadi, Pak. Di sini menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, Pak. Kemudian hadis. Di bagian hadis, ini di sini ada pengertian, kemudian kedudukan hadis terhadap Al-Quran, ketiga hukum hadis terhadap Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran, implementasi hukum dasar, sumber hukum, terakhir penutup. Dalam penutup dituliskan Al-Quran adalah firman Allah yang sahih, likulli zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Quran sebagaimana sifat Al-Quran yaitu huda atau petunjuk. Itu saja yang bisa saya review, Pak. Untuk komentarnya, menurut saya jurnal ini sudah cukup bagus, tapi banyak kata yang sulit dimengerti oleh awam seperti saya, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, belum ada suaranya, Pak. Sorry, maaf. Ya. Oke, terima kasih. Ini terakhir Naswanandira. Ya. Silakan. Sama tadi yang di kafe itu siapa namanya? Oke, Pak, bentar. Saya Pak Yogi, Pak. Pak Yogi sudah cari tempat. Sudah di parkiran. Maaf, Pak, suara Ya. saya terdengar jelas. Oke, silakan. Layar juga sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswanandira, nomor NIM 897. Akan mereview jurnal Al-Muadib, jurnal ilmu-ilmu sosial dan Islaman, judulnya Sejarah Al-Quran, Fenomena Perwahyuan dan Pembukaan Al-Quran serta Asbabun Nuzul. Pembukuan Al-Quran serta Asbabun Nuzul. Penulis M. Junaid. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Al-Quran berupa fenomena perwahyuan dan pembukuan Al-Quran serta asbabun nuzul Al-Quran. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menganalisis buku dan jurnal-jurnal terkait sejarah Al-Quran. Penelitian ini bersifat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu terkait sejarah Al-Quran. Hasil dari penelitian ini ialah pertama, fenomena pewahyuan Al-Quran merupakan sebuah komunikasi antara Allah dengan hamba pilihannya. Kedua, fenomena pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah berupa penghafalan, penulisan, serta penyusuran surah dan ayat Al-Quran, lalu dilanjutkan pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga era kontemporer berupa digitalisasi Al-Quran. Ketiga, asbabun nuzul merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Asbabun nuzul penting untuk diketahui sebagai salah satu syarat untuk menafsirkan Al-Quran.
pendahuluan. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia yang meletakkan dasar-dasar prinsipil dalam segala persoalan kehidupan umat manusia dan merupakan kitab universal. Al-Quran merupakan wahyu yang dikirimkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Fenomena perwahyuan tersebut merupakan suatu proses komunikasi antara Allah dengan hamba pilihannya. Al-Quran sebagai wahyu Tuhan telah banyak melewati perjalanan panjang sejak pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad hingga menjadi mushaf Al-Quran sebagai yang kita baca saat ini. Pada jurnal ini terdapat fenomena perwahyuan Al-Quran yang terdiri dari definisi, cara-cara penyampaian wahyu, proses turunnya wahyu, periodisasi turunnya wahyu, kemudian fenomena pembukuan Al-Quran yang terdiri dari penulisan, pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta pasca Mas Utsman bin Affan. Yang ketiga, asbabun nuzul yang terdiri dari definisi, cara mengetahui asbabun nuzul, kaidah-kaidah tarjih asbabun nuzul, redaksi asbabun nuzul, implikasi asbabun nuzul. Kesimpulannya, fenomena pewahyuan Al-Quran merupakan sebuah komunikasi antara Allah dengan hamba pilihannya. Pewahyuan dimulai ketika Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfud diturunkan ke Sama'al-Du'nya, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap selama 23 tahun. Pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah berupa penghafalan, penulisan serta penyusunan surah dan ayat Al-Quran. Pada masa Abu Bakar berupa pengumpulan suhuf Al-Quran yang ditulis atas perintah Nabi Muhammad SAW. Komentar saya, tujuan penulis untuk menulis jurnal ini yaitu untuk mengetahui sejarah Al-Quran berupa fenomena pewahyuan dan pembukaan Al-Quran serta asbabun nuzul Al-Quran. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode yang digunakan pada jurnal ini adalah kualitatif, yaitu berbentuk deskriptif yang tidak melibatkan perhitungan. Teknik pengambilan data dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode simak dan teknik catat melalui jurnal-jurnal atau referensi jurnal-jurnal. Untuk kelebihan menurut saya, pertama memiliki pembahasan secara rinci dan jelas, kedua penggunaan teori dan bahasa yang mudah dipahami, ketiga penggunaan referensi yang lengkap. Kelemahan perlu dilakukan penelitian kajian lebih lanjut dengan mengkaji variabel yang lebih luas. Cukup sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Prayogi. Alhamdulillah ya Allah. Oh my God. Dua. Di kanan. Mau coba padahal. Minimal debat. Apa Ren? Berapa? Silakan. Pertama, perkenalkan nama saya Prayogi Widiais dengan NIM akhiran 068. Saya akan mereview jurnal yang sudah saya baca dengan judul artikel Mutlak dan Muqayyad oleh Dewi Murni dalam jurnal Syahadah volume 7 nomor 1 April 2019. Untuk bagian membahas mengenai mutlak dan muqayyad adalah salah satu kaidah-kaidah bahasa yang diperlukan musafir untuk menerjuni pemahaman di dalam Al-Quran. Pemahaman dan penguasaan kaidah-kaidah tersebut yang berkaitan dengan mutlak dan muqayyad di dalam Al-Quran yaitu lafaz yang ditinjau dari segi cakupan maknanya. Lalu pendahuluan kemampuan setiap orang dalam memahami lafaz dan ungkapan Al-Quran tidaklah sama. Hal penjelasannya sedemikian gamblang dan ayat-ayatnya pun sedemikian rinci. Perbedaan daya nalar di antara
suatu hal yang tidak dipertentangkan lagi. Kalangan awam hanya dapat memahami maknanya yang zahir dan pengertian ayatnya secara global. Sedangkan kalangan cerdik, cendikia yang terpelajar akan dapat pula menyimpulkan makna yang menarik darinya. Di antara kelompok ini terdapat aneka ragam dan tingkat pemahaman. Jadi tidak mengherankan jika Al-Quran mendapatkan perhatian besar dari umat melalui pengkajian intensif. Lalu ada pengertian mutlak dan muqayyad. Secara bahasa mutlak adalah tidak ada batasannya atau tidak terikat. Secara terminologi para ulama mengemukakan beberapa definisi yang berbeda. Menurut Al-Madi, lafaz mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Lalu dan masih banyak lagi sebenarnya. Namun sebenarnya dari berbagai definisi yang dikemukakan, baik dari kalangan ahli usul fikih maupun ahli fikih memiliki substansi yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satu satuan tertentu tapi tanpa adanya pembatasan. Lalu ada lafaz muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak. Mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat yang dengan adanya batasan. Setelah itu ada macam-macam mutlak dan muqayyad dan status hukum masing-masing. Status di sini terdapat 4 macam. Yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad. Lalu yang kedua, hukum berbeda namun sebab sama. Lalu ada yang ketiga, hukumnya sama tetapi sebab yang melatar belakangi berbeda. Lalu yang terakhir, hukum dan sebab yang ini berbeda. Kesimpulan ya Pak. Ya, silakan. Mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Contoh lafaz hamba sahaya atau rabbuka. Lalu muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan tentu dengan kata tertentu. Contoh hamba sahaya yang mukmin atau rabbah mukminah yang berarti budak mukmin bukan budak-budak lainnya. Lafaz mutlak dan lafaz muqayyad berdiri sendiri tanpa ada hubungan satu dengan yang lainnya jika sebab dan hukumnya berbeda. Lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad, namun sebab dan hukumnya sama. Lalu ketiga, lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Lalu lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlak dan dalam ayat lainnya bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda sebabnya. Sudah Pak, reviewnya. Terus catatan kamu? Kalau komentar saya untuk kekurangannya ya Pak, di jurnal ini banyak menggunakan kata asing untuk yang awam gitu Pak. Tetapi walaupun menggunakan kata asing, di sini dijelaskan secara rinci, jadi mudah untuk dipahami untuk orang awam. Untuk kelebihan, jurnal ini menggunakan sangat beragam referensi. Dan jurnal ini juga ada konsepnya, ini membuat kita lebih mudah memahami pembahasan di atas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
G, para G. Halo, Ya Pak, kamu ngapain di situ, G? saya tadi nyari wifi Pak, Apa? nyari wifi. Di kos saya belum pasang soalnya Pak. Wifi kok ke kafe, B, G. Diatur lah ya. Ke rumahku aja sini, Ki. Kamu jauh dir. Enggak. Batasi ya, Jogja itu tempatnya orang pinter tapi yang goblok banyak juga gitu ya. Orang baik yang rusak juga lebih banyak gitu ya. Kelitih, Hati-hati Pak. bergaul. Nah ya itu politik itu lah lebih mengerikan lagi itu ya. Apalagi Hati-hati. mengkeliti hatinya. Waduh, apalagi. Yes. Udah ya, sudah berarti ini sudah selesai tugas individu ya. Berarti minggu depan kita makalah ya. Tugas makalahnya, presentasi tugas makalah. Minggu depan berarti sekarang tanggal berapa ini? 24 November berarti insya Allah udah selesai FIBA A berarti bisa luring kembali ya. Baik, saya kira itu nanti sebelum dikumpulkan kalian bisa masih ada waktu untuk memperbaiki, membaca ulang. Bagi jurnal yang di bawah 2018 diupdate ganti yang 2018 ya minimal. Nah, ya paling tidak 2018 terindeks Sinta 3, 4 atau paling bagus ya 2 atau 1 bagus ya, lebih kecil lebih baik. Oke, saya kira itu nanti dikumpulkan pada saat UTS karena ini bentuk UTS-nya kalian ini. Jadi nggak ada ujian tertulis ya. Cukup mengumpulkan tugas ini sebagai ujian tertulis. Karena itu saya nilai betul gimana komentar kamu, cara mereviewnya terhadap jurnal, ya abstrak apa, pendahuluan apa intinya. Makanya saya minta artikel aslinya ditampilkan, baru kemudian hasil review kamu, baru kemudian catatan kamu atas artikel itu komponennya ya. Saya kira gitu. Ada yang masih ditanyakan? Cukup? Pak, untuk pengumpulannya di mana? Pengumpulan itu nanti kan ini berbentuk file, tidak perlu di print out. Jadi nanti waktu pengumpulan kamu lewat email ya, waktunya bersama dengan UTS. Kalau jam UTS hari Selasa jam 9 sampai jam 12 ya itu waktu kamu mengumpulkan. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi tidak boleh lewat jam 12, ya jangan sebelum jam 9, subuh sudah dikumpulkan. Jangan ya. Jam 9 sampai jam 12. Ikut jam lah, ikut jam UTS ya. Iya. Karena di situ kan kelihatan ya, kamu ngirimnya jam berapa itu sudah kelihatan ya. Oke. Dan saya jangan sudah diumumkan gini nanti minta maaf Pak, kelupaan segala macam. Bisa saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Jangan sampai ada yang lupa. Pak, baru bangun Pak jam 3 sore baru bangun. Wah, itu lain lagi itu. Ya. Perlu dibangunkan kalau begitu. Baik, saya kira cukup. Pak, ya. Maaf, itu masalah itu yang sama PPT itu kelompok ya? Makalah sama PPT itu yang kelompok ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok. Saya tidak minta makalah ya, PPT-nya. Oh, nanti jadi presentasi. makalah gitu. Oh, itu yang dikumpulkan nanti berupa makalah. Iya. Pada saat presentasi saya minta PPT ya. Bukan presentasi makalah tapi presentasi PPT dari makalah. Kan PPT juga diambil dari makalah juga. Iya, Pak. Kan bisa dirubah nanti diperbaiki, diperkaya. Oh iya. Paham. Baik. Oke, gitu ya. Ada lain? Cukup? Pak. Gimana? Cukup? Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Ada Kamal? Apa Kamal? Kharrazi. Waduh, bagus sekali nama kamu itu. Kharrazi. Dari mana kamu, Mal?
Masih Pak, saya Gimana? dari Bekasi Pak. Oh, Bekasi. Iya. Keros. Izin bertanya, Pak. Ya. Mana orangnya? Nggak mau saya tanya, cuma orang tua aja. Ayo, Iya, Pak. ada suara nggak ada orangnya itu apa namanya? Kentut. Ya, ayo. Punya enggak? Nggak jadi. Jadi, Pak. Oh, mau ini. Apa? Mau nanya apa? Mau nanya, Pak, apa namanya hasil reviewnya yang yang diketik itu dan digabungkan sama jurnal aslinya itu dikumpulkan lewat mana, Pak? Oh, nanya lagi. Bangun tidur ini ya. Nanti dikumpulkan pada saat jam atau hari UTS-nya. Ya. Di sini tidur lagi ya. Apa? Nah. Satu file aja ya nanti ya, nggak usah pisah-pisah ya. Jurnal sendiri, sendiri nggak, jadikan satu file aja. Covernya ada cover itu judul artikel, terus nama penulis artikel, jurnal, volume, nomor tahun, akreditasinya Sinta berapa, baru nomor kamu, NIM, dan tanggal presentasi itu penting ya. Oke, setelah cover. Ya, setelah cover baru kemudian artikel asli jurnalnya, baru reviewnya, dan terakhir catatan. Oke, gitu ya. Masih ada lagi yang mau ditanya? Ada? Cukup? Sudah cukup. Sudah, cukup. Cukup ya. Baik, mari kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, men.